Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga sehat semua ya. Jadi kita sudah masuk pada perkuliahan yang keenam. Nggak terasa kita sudah masuk pada perkuliahan yang keenam. Minggu depan sudah yang ketujuh. Setelah itu UTS, kuliah lagi, UAS. Setelah itu tahu-tahu sudah waktunya skripsi, terus wisuda, lulus ya. Ya, oke, kira-kira gitu cerita singkatnya sih begitu. Ya, baik. Jadi pada materi yang keenam ini kita akan lebih fokus. Kalau pada pertemuan yang kelima kemarin kita sudah membahas tentang masalah security, masalah keamanan komputer. Jadi sekali lagi sekarang ini pergulatan ya. Jadi teknologi informasi itu tantangannya adalah berkaitan dengan masalah keamanan ya. Jadi sekali lagi memang itu masalah utama yang ada saat ini. Ya, jadi yang namanya penjahat itu selalu ada di dunia nyata maupun di dunia maya, itu kira-kira ya. Ya, dan pada hari ini kita akan membahas ya, akan masuk pembahasan tentang komponen dari computing sendiri. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang sistem komputer, maka kita akan membahas tentang bagaimana sih isi dari komputer itu sendiri. Karena kalau dulu saya kuliah awal-awal itu saya pikir komputer itu seperti sebuah kota ajaib dan saya nggak perlu tahu bagaimana di dalamnya. Ya, minimal lah Anda tahu sedikit tentang apa sih dalamnya gitu ya. Pada hari ini akan ada tugas juga. Ya, tugas pertama, nah, biasanya memang saya cuma ngasih tugas 2 aja biar nggak repot ngoreksinya ya. Jadi tugas ini tugas yang pertama sebelum UTS. Setelah itu UTS, nanti baru setelah UTS atau sebelum UTS akan ada tugas lagi. Ya, oke, saya akan saya akan share screen terlebih dahulu berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Jadi yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan computing komponen. Jadi yaitu berkaitan dengan apa sih komponen-komponen yang ada pada sebuah sistem komputer ya. Ya, mungkin saya hanya akan mengambil garis besarnya saja. Ya, bagaimana komponen yang ada dalam sebuah sistem komputer ya. Sedangkan selebihnya nanti saya akan paksa Anda untuk belajar lebih mendalam lagi dari tugas yang saya berikan ya. Jadi prinsipnya adalah bisa karena terpaksa dan bisa karena biasa, atau bisa karena biasa terpaksa. Ya, oke. Jadi saya mulai dari berbagai macam jenis komputer dan perangkat mobile ya. Jadi kemudian juga bagaimana sih memproteksi isi dari di dalamnya ya, itu juga menjadi penting. Kemudian kita akan bahas tentang apa itu konsep multicore, prosesor ya, ada komponen of prosesor dan seterusnya. Tentu saja untuk hal yang sifatnya teknis saya akan lewati ya, walaupun mungkin karena di kelas ini campuran antara teknik informatika dengan mesin ya, dengan apalagi sastra ya kemarin ya. Oke, baik, ini kira-kira materi kita pada hari ini berkaitan juga dengan cara kerja memori. Saya akan berikan analogi yang paling mudah untuk Anda. Kemudian juga kita akan membahas mungkin juga berkaitan dengan masalah data ya. Oke, kemudian beberapa jenis memori ya, perbandingan-perbandingan juga kita akan bahas ya, dan seterusnya. Jadi saya akan mulai dari bagaimana daleman itu apa? Bagaimana isi dari perangkat komputer ataupun mobile device lainnya. Ya, jadi prinsipnya sebenarnya ada yang namanya case atau casing ya. Casing mungkin Anda sudah tahu bahwa itu case itu berarti casing gitu ya. Atau bungkus dari perangkat-perangkat tersebut. Jadi kalau misalnya seperti desktop, maka ada casingnya juga ya, yang cukup tebal, besar ya. Kemudian juga ada all-in-one komputer yang antara monitor, prosesor, memori, ya, kemudian storage, itu semua menjadi satu bagian. Atau notebook pun demikian ya, notebook, tablet, kemudian apalagi ini. Jadi itu semua termasuk juga handphone dan kamera itu punya bungkus atau cangkang atau casing yang tentunya dia digunakan untuk melindungi isi dari komputer tersebut dari kerusakan ya. Nah, kalau kita buka isi dari desktop, nah ini ya, ini ada desktop dan notebook, mudah-mudahan kelihatan dua-duanya.
Maka Anda bisa lihat bahwa case kalau misalnya kita buka desktop itu di pinggir, biasanya sih bukanya sebelah kiri ya. Ada juga kalau zaman dulu model desktop seperti ini bukanya kiri kanan, atas langsung diangkat ke atas. Maka kita bisa lihat di sini ada komponen-komponen yang penting di dalamnya. Ada power supply ya, dan kipasnya juga. Ya, ini adalah kalau di notebook, Anda pakai notebook itu sama seperti adapter sebenarnya ya. Beda dengan baterai sebenarnya. Jadi ini sama seperti adapter sebenarnya. Kemudian ada sound card yang fungsinya adalah untuk mengolah suara ya, baik itu input ataupun mikrofon ya, line in ataupun untuk keluar ke speaker. Kemudian ada video card yang ini fungsinya untuk mengolah gambar untuk bisa menampilkan di layar monitor ataupun ditampilkan di LCD proyektor. Ya, ini adalah video card. Ya, sedangkan yang komponen yang paling penting yang akan sangat menentukan harga juga adalah prosesor. Ya, jadi ini ada semacam kotak, semacam papan ya di sini. Ini tempat untuk menancapnya prosesor. Kemudian di atasnya prosesor ada yang namanya heatsink and fan ya. Jadi di sini ada pendingin ya, heatsink atau jadi kipas pendingin. Kemudian juga ini yang ditaruh di sini karena apa? Karena prosesor tuh begitu panas sehingga kemudian dia membutuhkan pendingin ya. Nanti kita akan bahas di berikutnya. Dan juga ada memori ya, ada memori. Sedangkan hard disk dia ada di sini. Pokoknya di sini tuh ada power supply, kemudian ada hard disk ataupun SSD di sini ya. Ada juga kemudian memori atau RAM ya, dan berbagai macam card lagi atau istilahnya adapter yang lainnya. Bagaimana perbandingannya dengan notebook? Pada prinsipnya sama, yaitu di dalamnya pasti juga ada baterai ya, kalau sebagai power supply juga ya, penyuplai listrik ya, kemudian juga semuanya itu jadi satu ya, kecuali modem itu biasanya dia ada komponen tersendiri, prosesor juga di dalamnya, ada memori modul yang lebih kecil. Kemudian juga prosesor pasti dilindungi oleh kipas ya untuk pendingin supaya kemudian dia tidak kepanasan. Nah, ini gambaran dari perbandingan isi antara desktop dengan laptop. Jadi yang paling penting sebenarnya mengapa kok laptop tuh jauh lebih mahal misalkan dibandingkan dengan desktop? Ya, pertama berkaitan dengan betapa kemudian dia begitu ringkas ya dibandingkan dengan desktop. Pertanyaannya adalah apa pertimbangan saya untuk memilih laptop atau memilih desktop? Ya, tentu saja umumnya kalau kemudian Anda ingin membawa kemana-mana komputer tersebut untuk tugas, untuk presentasi, ya, atau mobile, istilahnya, atau berpindah-pindah, maka tentunya Anda akan jauh lebih tepat kalau membeli laptop, walaupun mungkin harganya akan jauh lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan desktop. Tetapi kalau Anda inginnya komputer tersebut ya hanya di rumah aja, nggak kemana, atau di kantor saja, nggak kemana-mana, kemudian juga bisa di-upgrade ya, bisa ditambahin perangkat-perangkat lagi yang lainnya, maka Anda bisa memilih desktop ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk ngerender video ataupun pokoknya yang kelas-kelas berat untuk game sih rata-rata memang akan jauh lebih memilih desktop, karena apa? Sistem pendinginnya itu akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan laptop ya. Dan laptop kalau yang untuk game pasti akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan desktop dengan spesifikasi yang sama. Dan jangan juga dilupakan bahwa konsumsi listrik untuk laptop itu akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan desktop ya. Dan nanti Anda akan bandingkan di tugas nanti. Oke, kita akan mulai dari yang namanya motherboard ya. Jadi Anda perlu paham bahwa ada bagian, kalau Anda buka komputer itu ada bagian yang cukup penting ya, yaitu tempat di mana semua komponen itu disatukan. Jadi kalau Anda perhatikan yang namanya motherboard itu adalah papan, mother itu adalah simbol emak atau ibu ya. Yang namanya ibu itu pasti penting. Jadi maka ada ibu kota, ada bupati, apalagi kira-kira yang lainnya, atau Mother of Satan ya, nama bom yang kemarin ditemukan 35 kilo di daerah Jawa Barat itu, the Mother of Satan ya, dan seterusnya ya. Maka ini kalau Anda perhatikan, ini adalah mother komputer itu sebenarnya sederhana ya. Kalau misalnya kita lihat per modul,
Dia cuma ada istilah motherboard seperti ini, kemudian menancaplah ya ini ada baterai CMOS ya, yang fungsinya adalah untuk menjaga supaya konfigurasi komputer, kemudian konfigurasi jam itu tetap dipertahankan di sini. Kemudian juga ada memori modul ya, ada juga port USB, sound dan seterusnya, VGA dan seterusnya. Kemudian juga ada slot adapter card ya. Sedangkan yang ini adalah untuk motherboardnya laptop ya, maka akan jauh lebih ramping juga. Di sini ada prosesornya. Kalau ini prosesornya di sini, maka kalau yang notebook prosesornya di sini. Jadi prosesor itu cukup kecil ya tempatnya. Ada yang dia sifatnya onboard, prosesornya nggak bisa diganti-ganti. Ada juga yang dia menggunakan konsep slot, sehingga kalau misalkan prosesornya mau diganti atau di-upgrade, itu tinggal dibuka, ya terus ditancepin lagi prosesor yang baru. Itu konsep dasar dari model motherboard ini ya. Jadi prinsipnya motherboard itu sebenarnya adalah a computer chip content integrated circuit. Jadi ada banyak sekali komponen yang menyusun dari sistem komputer. Nah, komponen yang penting yang biasanya menjadikan komponen utama di sebuah sistem komputer itu adalah prosesor. Ya, saya akan tunjukkan pada Anda model komputer lama ya. Oke, kita lihat old computer. Kita akan lihat kira-kira akan seperti apa. Ini adalah beberapa jenis komputer yang mungkin dari IBM. Dulu saya pakai komputer pertama kali untuk les komputer tuh yang seperti ini. Ini seperti ini nih, IBM seperti ini. Ya, hitam putih, cuman pakai disket doang gitu ya. Belum ada hard disknya, ya belum bisa untuk nyetel film. Ini kira-kira seperti ini model IBM. Tapi kalau Anda lihat misalnya komputer first komputer itu, Anda bisa lihat komputer ini, kalau ini adalah model PC pertama ya. Bayangkan komputer yang digunakan pada awal-awal itu seukuran ruangan ya, seperti ini modelnya. Ini kalau Anda tahu ENIAC itu adalah komputer dan tidak ada monitor. Kenapa? Karena semuanya menggunakan model kartu plong ya. Jadi waktu itu belum ada layar monitor. Jadi untuk bisa menekan hasil cuma dalam bentuk angka-angka yang lampu yang nyala di mesin komputer tersebut ya. Jadi bayangkan ini. Jadi kalau Anda lihat komputer itu kalau dibandingkan dengan ukuran orang, Anda nggak jelas ini komputer kok modelnya gini, nggak jelas juga ya. Jadi kalau Anda lihat komputer, atau coba saya lihat satu komputer dengan nama ENIAC. Hai, ENIAC. Ya, oke. Jadi ini adalah komputer yang tadi saya katakan sekali lagi ya. Jadi ini adalah komputer yang kemudian ini sudah menggunakan komponen IC IC circuit, kemudian juga menggunakan beberapa ini ENIAC nih ya. Jadi orang kalau menggunakannya akan seperti ini. Ya, kemudian jadi ini ya komputer generasi pertama ya, jadi ruangannya nggak jelas ini inputnya di mana, dan untuk bisa memprogram itu butuh berhari-hari ya, beda dengan sekarang. Jadi untuk bisa menjumlahkan angka-angka itu butuh waktu yang cukup panjang juga ya. Ini, dan kalau misalnya kita perhatikan komponen yang utama yang disebut sebagai central processing unit itu adalah ya lemari-lemari tadi, itu adalah central processing unit. Sedangkan yang sekarang yang disebut sebagai central processing unit itu adalah berupa prosesor kepingan prosesor ya. Nah, jadi sebenarnya prosesor itu tugas utamanya adalah dia menjalankan instruksi operasi di komputer. Nah, kalau dulu itu prosesornya dia menggunakan single core ya, maka kemudian dia sekarang itu sudah menggunakan model multi core prosesor. Pertanyaannya adalah mengapa kemudian setelah Pentium 4, jadi Anda paham bahwa dulu sebelum model dual core sama core 2 duo, yang terakhir muncul itu adalah Pentium 4 ya, generasi Pentium. Jadi kalau misalkan kita lihat jenis-jenis ini yang Intel ya, yang Intel beda dengan yang AMD. AMD punya nama sendiri. Jadi ada dua perusahaan dua perusahaan prosesor terbesar, yaitu Intel dan AMD. Sebenarnya ada juga Snapdragon, Motorola, kemudian apalagi itu juga adalah perusahaan yang memproduksi prosesor, tapi kebanyakan itu dipakai untuk komunikasi atau handphone. Sedangkan yang dipakai untuk PC atau personal komputer kebanyakan adalah dari perusahaan Intel dan AMD. Ya, baik. Jadi
prosesnya. Jadi pada multi-core prosesor itu sebenarnya single chip juga, satu keping juga, tetapi kemudian di dalamnya itu ada prosesor core yang lebih dari satu. Ya, ada dual core, ada core to duo dulu ya istilahnya ya. Sekarang ada core i3, core i7, core i5 ya. Oke. Jadi apa tugas dari prosesor? Sekali lagi, di dalamnya itu ada dua tugas utama, yaitu ada control unit dan ada arithmetic logic unit, atau yang bisa disingkat sebagai ALU. ALU itu singkatan dari arithmetic logic unit. Jadi kalau digambarkan akan seperti ini. Kalau input device itu adalah keyboard ya, maka ketika Anda mengetikkan angka 1 tambah 1 ya, maka dia akan disimpan dulu di memori. Ya, dari memori kemudian akan dikirimkan ke prosesor untuk dilakukan proses penjumlahan. Maka dia akan dimasukkan ke unit yang namanya arithmetic and logic unit ini, ya, dijumlahkan, hasilnya akan disimpan lagi ke memori. Ya, kemudian perintahnya apa? Tampilkan ke monitor, maka akan ditampilkan ke monitor. Ya, jadi data yang dimasukkan ke komputer tergantung dari perintahnya. Apakah dia disimpan di memori atau dia setelah disimpan di memori terus juga mau disimpan di storage device. Sekali lagi ingat, storage device itu seperti flash disk, hard disk, disket ya, itu adalah storage device. Sedangkan istilah memori itu adalah tempat penyimpanan sementara. Ketika listrik menyala, maka RAM atau memori ini bisa digunakan. Sedangkan ketika listrik mati, maka data yang ada di memori juga akan hilang. Sedangkan kalau pada storage itu seperti flash hard disk, flash disk, SSD, ya itu semua sifatnya permanen ya. Dalam konteks bahwa kalaupun listrik dimatikan, komputer dimatikan, maka data masih tetap akan ada. Ya, output device sekali lagi yaitu bisa berupa printer, speaker, apalagi printer, speaker, kemudian layar monitor ya. Apa fungsi dari control unit? Jadi teman-teman semua, di prosesor itu, karena prosesor itu adalah otaknya dari komputer, maka yang mengendalikan semua perangkat yang ada itu adalah si control unit ini. Dia yang akan menentukan apakah, jadi akan mengecek atau menentukan apakah perangkat itu sudah siap atau tidak. Misalkan contoh nih, misalkan dari ada instruksi program yang ada di memori, maka kemudian prosesor akan memerintahkan, jadi oke, cek apakah ada nggak program yang menjalankan. Ada, maka control unit dia akan mengecek di memori. Oh ada, maka kemudian dia akan dimasukkan ke ke memori yang ada di prosesor. Ingat sekali, ingat, di prosesor itu juga ada memorinya. Oke ya. Kemudian sama juga ketika kemudian hasil dari penjumlahan itu sudah dilakukan oleh prosesor, maka ketika akan dikirimkan ke memori, control unit akan mengecek, memori, kamu siap apa enggak nih? Ada hasil penjumlahannya sudah selesai. Oke, kata memori siap, maka kemudian dia akan dikirimkan. Jadi semua ya perangkat yang ada di komputer itu semuanya dikoordinasikan oleh control unit ya. Sehingga jangan sampai salah mengirimkan data kemana, alamatnya salah dan seterusnya. Itu nggak ada ya. Karena apa? Karena sudah ada control unit di sini. Oke, kemudian ya. Ya, oke. Ya, oke. Oh, kok belum mati juga? Yes. Ya, oke ya. Jadi kemudian ya tolong yang kuliah kalau mau sambil ngobrol jangan lupa mikrofonnya dimatikan ya. Oke, thank you. Ya. Jadi kontrol unit ya tadi ya fungsinya. Nah, yang paling penting ada sekali lagi ingat, komputer itu pada prinsipnya dia bekerja berdasarkan prinsip ALU ini, arithmetic logic unit. Apa kira-kira? Dia melakukan penjumlahan aritmatika. Jadi apa operasi aritmatika? Apa operasi aritmatika? Ya penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, itu aritmatika ya. 1 tambah 1, 1 tambah 2 ya, atau 5 kali 4 misalkan. Ada juga comparison atau perbandingan. Apakah X lebih apakah X lebih besar dari 5? Ya, itu ya. Atau jadi perbandingan ya. Jadi ada if then else misalnya di sini. Dan ada beberapa operasi lagi yang lainnya yang berkaitan dengan pemindahan data. Ya, ini
yang ada di jadi apakah Anda nyetel film, Anda nyetel musik, Anda browsing, sebenarnya komputer itu bekerja berdasarkan prinsip ini. Ya. Jadi ketika kemudian Anda menyetel film ya dari flash disk misalkan, maka datanya diambil, di loading, kemudian oleh si ALU ini dia akan dilakukan proses perhitungan. Kenapa? Karena oh ini kira-kira gambar apa gitu ya. Maka itu akan datanya akan disimpan, akan dikirimkan ke outputnya. Ini perintahnya apa? Ya. Nah, ini keluar suara apa, ini keluar gambar apa, dan seterusnya. Ya, oke. Nah, contohnya seperti ini, ya, contohnya seperti ini. Jadi ketika kemudian Anda mengetikkan, langkah pertama ya, ketika Anda mengetikkan di keyboard itu 100 kali 48, maka 144 kali 48 itu kontrol unit akan melihat, oh ada penekanan keyboard, maka itu akan ada disimpan di memori. Dari memori kemudian dia akan, ini memori ya, dia akan dibawa ke prosesor, dari memori dibawa ke prosesor, kemudian di prosesor dia dimasukkan ke ALU, ya di ALU kemudian 100 kali 48 itu dikalikan, ketemu hasilnya, kemudian hasilnya tersebut akan dikembalikan lagi, disimpan lagi ke memori. Ya, kemudian dari memori, apakah dia akan ada perintah mau ditampilkan ke layar monitor atau bagaimana, itu di instruksi berikutnya hasilnya ya. Jadi dari keyboard disimpan ke memori, memori dimasukkan ke prosesor atau ke ALU ini ya, yang semua yang dikendalikan oleh kontrol unit, kemudian hasilnya disimpan lagi ke memori, dari memori baru ditampilkan ke layar monitor. Ya, itu prinsip dasar dari bagaimana prosesor bekerja ya, berdasarkan 4 langkah tersebut. Oleh karena itu kemudian dalam prosesor itu sebenarnya ada juga yang namanya register. Jadi prosesor itu juga punya memori kecil yang fungsinya untuk menampung data sementara. Jadi nggak langsung ya, memang data itu disimpan di memori ya, yang akan dijalankan dan seterusnya. Tetapi di prosesor juga dia punya memori yang disebut sebagai register, yang fungsinya adalah untuk bisa menyimpan data sementara yang akan dieksekusi ataupun yang akan dioperasikan ya. Kemudian prosesor juga punya sistem clock. Ya, jadi bagaimana supaya kemudian antar unit tersebut dia bisa bekerja bersama-sama dengan kecepatan yang sama, maka ada sistem jam atau sistem clock ini. Jadi mereka bekerja berdasarkan sistem jam yang ditentukan oleh prosesor. Itu mengapa kemudian kecepatan komputer pada umumnya adalah kecepatan prosesor. Biasanya kecepatan komputer akan ya dinyatakan dalam format gigahertz atau GHz. Jadi kalau kemudian Anda nanti lihat spesifikasi dari komputer, maka umumnya akan ada GHz. Ini coba saya buka di mana? Di ini ya. Oke, saya punya satu spek komputer. Contohnya di sini saya buka iklan komputer. Maka kalau Anda lihat di sini ya, biasanya ini ada HP ProBook misalkan ya. Kemudian harganya 20 juta. Wow ya, harga 20 juta tuh. Nah, Anda bisa perhatikan nanti di sini ada spesifikasinya. Ya, spesifikasi ProBook itu Intel Core sekian, RAM-nya 8 GB, SSD 512 ya, biasanya HDD atau SSD ya. Ukuran layarnya 13,3 ya, Bluetooth Wi-Fi, sistem operasinya dia sudah pakai Windows Pro 10 64 bit ya. Ini ada spek lagi yang lainnya enggak yang oke. Kalau kita lihat di sini, maka kita bisa lihat contohnya misalkan ini speknya kurang detail ya. Karena harusnya misalkan prosesornya dengan kecepatan berapa ya. Jadi Core i5 ya dengan kode ini, maka biasanya sih ada spesifikasi yang jauh lebih lengkap lagi. Coba saya cari lagi yang lainnya. Mungkin dia jauh lebih detail ya datanya. Ya, oke. Jadi kalau kita bicara tentang memori, oh ini dia. Kalau kita bicara tentang memori, maka biasanya satuannya adalah GB ya kan, gigabyte. Ini dia pakai dual channel memory ya, ini RAM-nya 8 GB ya dengan DDR4 ya, dual channel memory. Berarti kalau dual channel itu berarti dia ada dua slot ya. Kemudian kalau lihat dari prosesornya, maka tipenya itu adalah Core i5 ya. Kemudian cache memorinya 4 MB. Nah, kecepatan prosesornya itu core-nya itu adalah 4,2 GHz
GHz, 4,2 GHz. Komputer yang saya gunakan ini ya masih menggunakan 2,2 atau ke 2,4 GHz. Jadi biasanya gigahertz itu adalah satuan dari frekuensi ya, berapa banyak instruksi yang bisa dilakukan atau dieksekusi per detiknya. Ini yang prosesor yang saya gunakan di Task Manager, kita bisa lihat dia menggunakan 2,2 GHz ya. Sedangkan tadi yang komputer yang tadi dari ini ya, dia sudah jauh 2 kali lipatnya dibandingkan dengan yang saya gunakan, walaupun sama-sama Core i5-nya. Jadi itu mengapa harganya kalau Anda perhatikan ya lumayan ya, 12 juta. Oke, kira-kira itu. Baik, kita lihat lagi di berikutnya. Ini adalah jadi prosesor tuh bentuknya seperti ini. Ukurannya nggak lebih dari kartu nama itu ya. Tapi bentuknya square star 5 kali 5 cm ya. Nah, merek-merek yang terkenal ya, yang misalnya paling banyak digunakan adalah Intel dan AMD. Jadi Anda perlu pahami kalau ini ada Core i7 untuk yang dari Intel, maka biasanya AMD juga meluncurkan prosesor yang sama ya. Kalau tidak salah Ryzen atau apa namanya, coba saya lihat. Saya ingin lihat perbandingannya. Jadi ada perbandingan, coba kita lihat perbandingan ya, atau benchmarking, bisa nanti kita bahas perbandingan Intel dan AMD ya. Jadi Anda bisa lihat banyak sekali website-website yang dia biasanya melakukan semacam komparasi ya berkaitan kedua prosesor ini. Jadi kalau misalkan ini saya ambil contoh, misalkan ya, jadi ini ya istilahnya benchmarking ya. Entah itu digunakan prosesor tersebut dia bagus untuk game atau tidak gitu ya. Coba beberapa saya kira cukup bagus untuk bisa membahas ya. Ya, oke. Kecil, ini terlalu kecil. Ini dia ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada prosesor AMD dan ada prosesor Intel ya namanya. Jadi misalnya ada Ryzen, ada yang untuk Intel itu adalah keluarga dari Kaby Lake ya misalkan ya. Maka kalau misalnya pada prosesor Ryzen 7 ada 1800 ya atau 1700 atau 1700X ya dan seterusnya, maka kalau misalnya kita perbandingannya dengan ya Core i7 kira-kira seperti apa? Ya, ini masih belum begitu detail untuk, jadi kalau lihat dari jumlah core-nya ya memang mereka sama ya. Jumlah thread-nya yang bisa mereka lakukan, tapi kemudian kita lihat juga jumlah base clock-nya antara AMD dengan Intel, kira-kira mana yang bisa di overclock atau di boost clock di sini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini sampai 4 GHz tadi ya, ini ada 4,4 GHz yang tadi yang Core i7 tadi ya, yang tadi sama punyanya. Ini harganya kira-kira mana yang paling? Maka ternyata hampir semua, perhatikan ya, hampir semua prosesor dari Intel jauh lebih mahal dibandingkan dengan prosesor dari AMD. Ya, jadi kalau Anda bandingkan, jadi contohnya nih, kalau anggap aja Ryzen 7 itu setara dengan Core i7. Ya, maka kalau dari segi dari segi harga, maka Intel bisa 2 kali lipatnya, bahkan 3 kali lipatnya ya dibandingkan dengan jenis-jenis Ryzen ya. Ini sebenarnya 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya. Itu kira-kira ya gambaran dari Anda mengenal prosesor dari AMD. Jadi sekali lagi gini teman-teman, ketika kita bicara tentang komputer, Anda misalkan Anda mau beli komputer nih, maka kok ini kok murah, ini kok mahal. Yang bikin mahal tuh apanya? Yang bikin murah itu apanya? Gitu ya. Yang bikin komputer tuh banter itu apanya? Ya, maka Anda paham bahwa prosesor mereknya akan menentukan dari harga. Ya, kemudian ada perbandingan ya dari masing-masing bisnis. Kalau Anda ingin mencari perbandingan, Anda bisa menggunakan, kalau Anda yang mau pakai situs luar negeri, Anda bisa gunakan gini. Benchmarking ya. Kemudian Intel dan AMD. Ya, ini kalau Anda mau pakai website dari luar negeri. Kalau tadi kan saya pakai perbandingan aja. Ya. Mana nih kok nggak muter? Ya, oke. Ya, sambil nunggu ya. Jadi perhatikan bahwa ada ya
memori dan seterusnya, ini yang perlu Anda pahami berkaitan dengan masing-masing. Ini kenapa sih kok ini 8 GB nih? Ini contohnya misalnya di sini kalau Anda perhatikan 512 GB SSD ya. Oke, kemudian dia generasi ketiga ya. Kecepatannya adalah ini sama-sama SSD-nya, tetapi dia punya kecepatan yang berbeda. SSD itu adalah tempat penyimpanan, kalau dulu disebut sebagai hard disk ya. Maka nanti kita akan bahas jadi berikutnya juga. Jadi kalau misalkan kita ini baru kita masuk pada prosesor ya. Itu gambarannya ya dari produsen tadi ya. Jadi prosesor itu otaknya tadi yang penting. Nah, prosesor, mengapa prosesor itu butuh pendingin? Karena untuk bisa melakukan semua proses perhitungan, prosesor itu dia mengkonsumsi listrik cukup besar. Kalau ini prosesornya yang kecil ke ini, maka di atas dari prosesor itu akan ada cooling fan, akan ada heatsink, akan ada pendingin. Ya, jadi kalau ini adalah semacam kayak radiator dari logam pendingin, supaya jauh lebih dingin lagi, biasanya dikasih kipas. Bahkan beberapa dia menggunakan model radiator ya, menggunakan model AC semacam seperti AC gitu, dia pakai freon juga untuk mendinginkan. Kenapa? Karena biasanya kalau untuk komputer-komputer game itu terutama yang berkaitan dengan masalah VGA ya, untuk adapter grafiknya dia membutuhkan pendingin yang ekstra ya dibandingkan dengan komputer-komputer biasa. Ya, kemudian ada juga nih tadi yang liquid ya, dia pakai freon gitu ya. Atau juga Pak, saya punya notebook Pak, tapi kok dulu waktu awal beli tuh dingin Pak, tapi setelah setahun kok jadi panas, gitu ya. Perlu diperhatikan teman-teman semua, kalau Anda pakai notebook, maka yang perlu Anda perhatikan adalah jangan sampai kipas dari notebook Anda menjadi kotor. Caranya, kenapa kok bisa? Jadi kalau Anda biasanya sih yang paling suka tidur-tiduran di tempat tidur, main komputer di tempat tidur, perhatikan apakah tempat tidur Anda itu banyak debunya atau tidak. Bisa bulu yang rontok, bulu alis Anda, bulu mata Anda, bulu hidung Anda misalkan ya, atau ada rambut ya, atau debu-debu dari kain. Nah, kalau notebook Anda ditaruh di kasur, maka sangat mungkin kemudian debu-debu tersebut akan terhisap masuk ke dalam komputer, ke dalam laptop, dan berakibat kemudian akan mengotori kipas yang ada di dalamnya, akan mengotori komponen-komponen yang ada di dalamnya. Bahkan yang lebih fatal lagi kalau kemudian dia menyumbat sirkulasi saluran udara pendingin dari notebook. Jadi kalau Anda perhatikan, kalau misalnya Anda punya notebook, di bagian bawah dari notebook itu ada lubang-lubang angin. Fungsinya dia untuk menyedot angin ya, kemudian dihembuskan nanti ke di dalam komputer notebook tersebut. Biasanya lubang keluarnya itu di sebelah kiri ya. Jadi kalau Anda perhatikan, cari di notebook Anda, kalau itu kemudian ada udara hangat yang keluar dari notebook, itu adalah lubang pembuangan. Problem utamanya biasanya itu ada semacam kayak kasa atau semacam kayak saringannya. Kalau misalkan di kasur atau di meja Anda kotor dan debunya tersedot ke dalam sirkulasi udara tersebut, maka akan menyebabkan sirkulasi udaranya menjadi tidak lancar. Akibatnya apa? Komputer Anda atau laptop Anda menjadi panas. Saran saya ya, sebaiknya kalau Anda di tempat tidur, Anda kasih bawahnya itu papan ataupun yang lainnya, atau bagus lagi pakai cooling pad seperti ini. Ya, jadi biasanya sih ada cooling pad, terus nanti biasanya di sini ada kipas-kipasnya. Ya, ada kipas-kipas yang bisa digunakan untuk pendingin. Sebenarnya nggak perlu juga sih pakai kipas-kipas pendingin, tapi cooling pad cukup bisa digunakan untuk ya. Kalau komputer kalau komputer Anda misalkan notebook Anda panas, maka saran saya bawa ke tukang servis. Mereka biasanya menerima jasa untuk membersihkan saluran udara ya, saluran pendingin dari notebook Anda. Paling bayar sekitar 50.000. Atau kalau Anda mau membersihkan sendiri, Anda bisa gunakan cara saya. Bawa ke tukang tempat tempel ban, ya. Kemudian semprotlah lubang ini tadi, lubang anginnya dengan menggunakan apa sih namanya kalau di itu ya, kompresor tadi ya. Cuman harus hati-hati, jangan sampai Anda perhatikan komponennya, jangan sampai terlalu keras. Kalau kemudian dia cuma lubang angin, is oke. Tapi kalau kemudian dia mengenai kipas, atau kipasnya kemudian dia terlalu keras menjadi rusak, ya, atau komponen itu juga cukup berbahaya. Tapi selama ini sih saya biasanya menyemprot lubang-lubang yang ada di situ pakai
kompresor itu nggak masalah ya. Udah nanti tahu-tahu nanti akan keluar debu atau dari dalam notebook Anda ya. Tapi kalau yang paling aman memang dibongkar, kemudian di tukang servis tadi terus dibersihkan. Jasanya sih kalau nggak salah 50.000 ya. Ya itu perhatikan. Kenapa? Karena kalau sudah panas itu komputer berbahaya ya. Bisa kemudian nanti kabel-kabelnya atau padnya juga ada yang meleleh ya, ataupun panas. Biasanya dia akan mulai melambat ya. Kalau komputer panas pasti akan mulai lambat dan tahu-tahu mati sendiri. Ya, saya pernah mengalami komputer saya Toshiba pada waktu itu dia pendinginnya cukup semacam kayak pakai freon gitu ya modelnya ya. Oke, baik. Kemudian ada juga cloud computing sekali lagi. Cloud computing itu pada prinsipnya gini. Kalau teman-teman lihat dari spesifikasi komputer yang mahal-mahal ini yang harganya 10 juta, 20 juta, ya 12 juta dan seterusnya, itu tidak ada yang menggunakan hard disk 1 tera, 2 tera, 3 tera. Ya, kebanyakan hampir dari semua notebook yang baru-baru ini yang slim, yang dia tipis ya, super slim tersebut, rata-rata dia menggunakan komponen berupa SSD. Ya, SSD itu jauh lebih ringan, jauh lebih cepat dibandingkan dengan hard disk. Ya. Jadi kenapa kok bisa begitu? Ya, karena prinsipnya adalah bagaimana komputer itu bisa seringan mungkin untuk bisa dibawa-bawa. Jadi salah satu pertimbangan juga Anda memilih jenis-jenis notebook tertentu adalah berkaitan dengan teknologi dan juga teknologi, kemudian baterai misalkan ya. Kenapa ini menjadi begitu mahal? Pasti karena juga berkaitan dengan masalah baterai, berkaitan dengan masalah SSD yang cukup besar ya, dan memori yang cukup besar. VGA-nya sih ya lumayan ini ya. Ini Intel Iris ya, Max Graphics ini cukup lah untuk bisa main game juga masih bisa ini ya. Oke, itu gambarannya dari bagaimana Anda memilih. Nah, kalau kita bicara tentang cloud computing, tadi saya katakan notebook di era sekarang itu tidak terlalu menonjolkan pada sisi hard disk yang besar. Dulu itu kalau nggak 1 tera ya, 1 terabyte itu nggak puas ya. Karena mungkin menyimpan film, menyimpan downloadan yang begitu banyak gitu ya. Tapi sekarang nggak begitu. Kenapa? Karena prinsip dasarnya adalah berkaitan dengan aksesibilitasnya ya. Supaya kemudian kita bisa mengakses data dari mana saja. Kemudian bisa menghemat biaya juga ya, menghemat space juga, dan juga kita bisa lihat menggunakan jadi kalau misalnya Anda mau pakai cloud computing, contohnya adalah seperti Google Drive yang pernah saya contohkan pada Anda. Ya, jadi sekali lagi Google Drive ya, Google Drive itu adalah salah satu teknologi dari cloud ya, di mana kemudian Anda bisa menggunakan Google Drive untuk bisa menyimpan data. Berapa data yang saya gunakan? Ya 4,45 giga dari 15 giga, berarti masih ada 10 giga. Itu sudah lumayan ya, karena saya bisa menyimpan berbagai macam tugas, ya, video, buku dan seterusnya. Saya punya banyak email yang saya gunakan, sehingga saya punya banyak penyimpanan Google Drive ya. Kira-kira begitu. Ya, backup, kontak, ya, ada Classroom, ada KTP, ada KTP juga ya. Ada sertifikat ya dan seterusnya. Itu juga bagian dari bagaimana kita bisa menyimpan data. Kemudian juga perhatikan bahwa aplikasi. Jadi gini, teman-teman semua, kalau Anda perhatikan aplikasi ke depan itu komputer itu hanya digunakan sebagai klien untuk bisa mengakses, sedangkan komputasinya atau prosesnya akan dilakukan di server. Ya, itu mengapa kemudian seperti yang saya pernah jelaskan pada Anda, mengapa muncul program seperti Canva. Ya, kalau Anda pakai Photoshop, Anda pakai Corel Draw, maka Anda butuh komputer yang dia butuh prosesor yang cukup kuat. Ya, supaya apa? Supaya prosesnya ketika dia melakukan proses render video dan seterusnya itu akan jauh lebih cepat. Tapi kalau Anda perhatikan, semua aplikasi larinya ke online. Microsoft Word-nya online, ya kan? Kemudian aplikasi untuk desain grafisnya online. Ya, dan berbagai macam aplikasi lagi yang lain juga sifatnya online. Itu gambaran dari betapa kemudian ya bahwa ke depan itu ya
komputer itu cukup ringan, yang penting komputernya bisa internetan, maka itu bisa digunakan untuk, ya itu mengapa kemudian ada cloud, istilah ada gambaran dari cloud computing. Kita akan bicara tentang data. Sekali lagi bahwa komputer bekerja berdasarkan data. Data itu ada dua, ada data analog dan ada data digital. Ya, data analog itu contoh yang paling gampang adalah kalau kemudian Anda scan, ya scan paper, ya scan, mungkin Anda melakukan scanning pada kertas. Contohnya Anda punya foto nih, ya Anda punya foto misalkan. Kemudian Anda scan, ya ini kan pakai scanner kan? Ini ada scanner. Maka gambar yang ada pada permukaan kertas ini disebut sebagai data analog. Ya. Ketika dia dimasukkan ke mesin scanner, kemudian ada cahaya yang ditembakkan ke permukaan kertas, kemudian oleh si sensor dia rubah menjadi angka, menjadi data digital atau data file, maka itu disebut sebagai data digital. Jadi paling gampangnya adalah antara analog dan digital. Maka analog itu adalah ya segala sesuatu yang berkaitan dengan ya data-data yang disimpan representasi dari apa yang ada di dunia nyatanya ya. Jadi seperti misalkan suara saya tampilkan direkam di pita kaset misalkan, itu analog ya. Sedangkan yang digital ya tadi itu adalah hasil ketika dia dirubah ke dalam bentuk data digital komputer. Apa sih yang dimaksud dengan data digital di komputer? Data digital di komputer itu artinya bahwa data yang diolah atau disimpan di komputer itu direpresentasikan dalam bentuk angka 0 atau 1. Ini yang disebut sebagai bit atau binary digit, ya, binary digit. Jadi 0 atau 1 itu disebut sebagai bit ya. Kalau ada 8 seperti ini, itu disebut sebagai byte. Jadi komputer bekerja dengan prinsip dia cuma ada 0 atau 1. Jadi prinsipnya komputer itu dia hanya ada on atau off. Jadi komputer tuh dia tidak mengenal angka 3, tidak mengenal angka 5, tidak mengenal angka 10. Kenapa? Karena angka 5, angka 9, angka 10, angka 15, huruf A, B, C, simbol tanda tanya dan seterusnya, itu kalau di komputer akan diubah menjadi angka 011101. Ya. Jadi huruf A misalkan ya, huruf A, maka itu akan diubah oleh komputer menjadi dalam bentuk 0101. Jadi contohnya adalah kalau huruf E misalkan ya, maka itu akan diubah menjadi 01000101. Simbol tanda bintang di komputer akan diubah menjadi 00101010. Ya. Jadi kenapa? Karena prinsipnya komputer bekerja berdasarkan data digital. Sekali lagi ingat, data digital itu hanya mengenal angka 0101. Baik, saya akan tunjukkan pada Anda bagaimana komputer mengkonversi ya angka-angka tersebut dari angka desimal ke dalam bentuk angka digital ya. Mana ini kalkulator? Kalkulator. Oke. Ini dia ya. Oke, saya punya kalkulator di sini. Ya, saya punya kalkulator. Coba saya tampilkan dulu. Ini adalah kalkulator konversi ya di komputer Anda sebenarnya ada ya untuk program. Jadi, kalau saya pakai desimal ya, angka di desimal itu keyboardnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 itu kombinasi antara 1 dan 0. Tapi sebenarnya kalau di komputer, di ilmu komputer, tidak hanya mengenal angka 0, 1, 2, 3, sampai 9. Ada juga mengenal bilangan heksadesimal. Heksadesimal itu tidak sampai 9 tapi bahkan sampai F. Jadi 0 1 2 3 4 5 sampai 9 A B C D E F. Jadi huruf angka 10 diwakilkan dengan huruf A. Ya. Angka 11 itu B, angka 12 itu C, angka 13 itu D dan angka 14 itu E, angka 15 F. Jadi pada bilangan
heksa ya, heksadesimal atau heksa itu maksimal itu adalah 16. Tapi 16-nya bukan dalam bentuk 1 dan 15 ya. Tapi bukan 1 dan 5, tapi dia menggunakan huruf F di sini. Ya, menggunakan huruf F. Jadi kalau kemudian ada kalau misalnya saya ketikkan B dan C ya, B dan C seperti ini, maka kalau dalam desimalnya itu adalah 188. Kalau Anda punya bilangan desimal ya, Anda punya bilangan heksa yaitu A ditambah dengan E ya, maka hasilnya adalah 18. Ya. Jadi angka mungkin kalau dulu Anda kuliah di SMA, kuliah di SMA sih, pelajaran di SMA matematika umumnya adalah A dan E itu variabel, Pak, nggak bisa dijumlahkan. Tapi kalau dalam ilmu komputer bisa, karena kesepakatannya adalah bahwa A itu 10 ya, dan E itu adalah 14 ya. Kok ini 14 sih? Oh ya, A-nya 10 ya, dan E-nya tadi berapa? Ya, A 10 dan E-nya adalah 14 ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, 14 ya, betul ya. Jadi ketika dia rubah ke dalam bentuk desimal, maka akan jadinya ketemunya seperti ini ya. Jadi Anda lihat heksa ya. Kemudian kalau itu heksa ya. Kalau ini desimalnya adalah 24. Jadi heksanya 18 ya. Heksa 18 di heksa sama dengan desimalnya adalah 24 ya. Tadi betul ya. 10 tambah 14. Oh, ini berarti 24 betul. Oke, kita ada juga yang tadi saya katakan sekali lagi, komputer itu hanya bekerja berdasarkan bilangan binari. Cuman mengenal angka 0 dan 1. Maka kalau kemudian bilangan 0 dan 1 atau binari, itu cuma ada 1 dan 0. Jadi cuma 1, 1, 1, 1, 1 seperti ini. Ya. Kalau di komputer 1 tambah 1 itu belum tentu 2. Ya. Kalau Anda di bilangan desimal 1 tambah 1 2. Tapi kalau di komputer 1 tambah 1 itu adalah 1 1. Ya, 1 0 ya kalau dia ya. 1 0 itu artinya adalah 2. Ya, jadi ini 2 ya desimalnya. Nah, maka 00 10 ya. Contohnya begitu. Jadi kalau kemudian angka 9 ya, coba nih desimal ya. Angka 9, maka kalau di dalam bentuk binarinya adalah 1001. Nanti di mata kuliah sistem digital ini akan Anda pelajari lebih lanjut. Bagaimana kok bisa ketemunya 101 itu adalah 9, Pak? Jadi ini sebenarnya adalah kelipatan pangkat 2 ya. Jadi 0 ini 0 1 2 3. Jadi 0 pangkat 2 itu 1 ya, 1 pangkat 2 kali 0 itu 0 ya, kemudian ini 1 ya, 2 pangkat 2 kali 0 itu 0 ya, dan 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3 9 ya. 3 pangkat 2 ya itu adalah 8, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9. Ya, oke, coba saya ingin aja biar Anda punya gambaran bagaimana konversi dari bilangan ya. Konversi bilangan binari. Ya, oke. Saya akan pakai gambar aja untuk memudahkan Anda. Jadi, prinsip dasar dari bilangan kalau di dalam binari itu begini modelnya. Ya, ini. Jadi, kalau kemudian saya punya angka, ya, jadi angka digit pertama itu nilainya adalah, ya ini ya, digit pertama itu nilainya adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan dia 0, 0, 1, 0, 1, itu artinya bahwa yang ini bernilai 4, yang ini bernilai 16. Jadi ini 20. Ya, bilang desimalnya 20. Jadi kalau kemudian 01111 01111 misalnya seperti ini berarti 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 30. Ya, jadi angka bilangan kalau seperti ini coba kita lihat 1100 1100 ya di yang ini ya 1100. Maka kalau Anda perhatikan 1100 maka 00-nya ini hilang yang akan jadi yang hanya bernilai 1 saja yang ditambahkan. 1 ini nyala berarti 4 tambah 8
ya 12, maka ini nilainya adalah 12. Ya, itu kira-kira gambaran dari ya, jadi komputer hanya bekerja berdasarkan data dalam bentuk bilangan. Jadi entah itu data film, apa Anda ngetik komputer, semuanya itu menggunakan. Jadi ketika Anda ketik di keyboard huruf T misalkan ya, huruf T, komputer tidak mengenali huruf T, tapi keyboard ini akan mengirimkan ke komputer ya, ke prosesor. T itu terjemahannya kalau dalam bentuk tabel ASCII yaitu 0101010100 ini ya. Nah, jadi kok bisa Pak huruf T itu? Jadi ada semacam tabel yang digunakan untuk mengkonversi ya. Jadi ada namanya ASCII tabel. Jadi komputer itu bekerja berdasarkan ASCII table ini. Semua huruf ya, semua huruf A B C D yaitu diwakilkan dalam bentuk ini aja nih. Huruf, jadi simbol tanpa tanda petik, tanda seru ya, dan seterusnya, itu dia menggunakan konsep seperti ini. Mana ya yang kira-kira paling jelas ya? Karena gambarnya kecil-kecil ya. Nah, ini aja. Ya, oke. Jadi kalau Anda perhatikan ya, huruf A, mana huruf A? Ini angka, karakternya ya kosong, ini angka semua. Nah, tanda plus itu kalau dalam desimalnya 43, huruf A itu 65 ya, desimalnya ya. Kemudian huruf A kecil. Jadi di komputer itu ini semacam tabel yang dia itu menerjemahkan bahwa semua huruf A, B, C, D, huruf kecil, huruf besar, kemudian juga simbol, tanda tanya, tanda kurung, tanda semuanya, angka-angka juga dia diterjemahkan ke dalam bentuk sistem bilangan di komputer ya, dalam bentuk ASCII table seperti ini. Ya, oke. Itu gambaran dari bagaimana sistem komputer bekerja ya. Nah, kemudian kita akan bahas tentang memori. Jadi sekali lagi bahwa memori itu sebenarnya adalah komponen elektronik yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang akan dieksekusi ya, menyimpan instruksi ya, dan juga menyimpan juga ya hasil dari pengolahannya, yaitu berupa data. Ya, jadi apa sih yang disimpan di memori? Yang disimpan di memori itu pertama adalah program sistem operasi yang menjalankan. Jadi kalau kemudian jadi teman-teman, kalau Anda nyalain komputer, coba Anda lihat di text manager ya, di text manager. Kalau Anda nyalain komputer, kok bisa ya memori saya penuh, Pak? Jadi Anda bisa lihat di sini. Ketika Anda jalankan ya, ada antivirus Semadaf, ada Camtasia, maka masing-masing semua itu akan menempati memori. Jadi aplikasi yang sedang Anda jalankan, dia akan ditempatkan di memori. Anda buka browser pun, dia akan memakan tempat di memori. Semakin banyak Anda buka di browser tersebut, dia akan juga semakin banyak memakan tempat. Jadi kalau ini saya tutup, ya, maka kemudian ya ini tidak lagi dia memakan tempat di memori. Ya, oke, ini saya tutup juga di Google Drive tadi. Ya, oke, ini saya tutup juga ya supaya lebih hemat. Oke, kemudian saya kembali lagi ke ya, jadi ini tadi ya. Oh, sorry, ke text manager ya. Saya ingin masuk ke text manager. Kok kalkulator sih? Keliru. Ya, oke. Ya, jadi maka dia akan jauh lebih kecil. Dia dihapus memori sekarang tadi 80%, sekarang tinggal 67%. Jadi prinsipnya RAM atau random access memory. Jadi kalau di komputer ada istilah RAM, ya maka kemudian ini yang digunakan. Itu mengapa kemudian kalau Anda membeli komputer, waduh, tadi saya tutup ya, Bineka tadi ya. Oke, nggak apa-apa, saya buka lagi. Ya, jadi kalau Anda kemudian membeli komputer, maka memori ini menjadi hal yang sangat vital. Rata-rata itu komputer yang sekarang itu memorinya antara 4 sampai dengan 16 GB. Maka saran saya sih, kalau komputer Anda itu ini ya, ini kan tadi kan Core i5-nya sudah bagus, oke. Di sini pakai memorinya dia 8 GB. Ini sudah oke lah ya kalau untuk komputer sendiri sudah bagus ini. Kalau 4 GB saya kira nggak akan cukup. Coba bayangkan, saya menggunakan 4 GB saja
untuk membuka berbagai macam aplikasi, dia sudah 70%. Artinya, kalau secara performansi, memori yang digunakan itu sudah lebih dari 4 GB. Ya. Jadi, saran saya, kalau komputer Anda banyak membuka aplikasi, Anda banyak membuka tab misalkan, maka bagusnya sih Anda menggunakan ya memori 8 GB. Itu contohnya ya. Kenapa? Karena dibutuhkan untuk bisa sama seperti handphone Anda aja lah. Kalau nggak cukup memorinya gitu ya. Kadang-kadang kalau udah buka semuanya itu, maka kadang-kadang perlu di cleansing gitu kan. Itu karena memang dia memakan banyak tempat. Jadi apa yang disimpan di memori ini atau di RAM ini ya, ada sistem operasi, ada aplikasi yang sedang Anda jalankan, atau data yang Anda sedang proses atau sedang dibuka ya. Bagaimana memori itu menyimpan data? Prinsipnya bahwa memori itu sama seperti sebuah kotak tempat penyimpanan, ada tempat penyimpanannya dan ada alamat untuk menyimpan datanya. Bayangkan, yang Anda bayangkan itu adalah kursi tempat Anda nonton bioskop. Oke, coba kita lihat. Ada nggak di sini ya, bioskop ya? Kursi bioskop. Oh no ya, oke lah, saya ambil cara paling gampang begini. Enaknya ngajar tuh ada begini. Perhatikan ketika Anda nonton ya di gedung bioskop, Anda dapat tiket, pasti nih ya yang namanya tempat kursi itu akan ada tempat duduknya dan ada nomornya. Anda kalau dikasih tiket, maka ini akan ada A, B, C, D, E dan seterusnya ya. Ini tempat dulu waktu sebelum pandemi, kalau Anda nonton mungkin ini tempat kesukaan Anda nih. Di pojok, gelap ya, nggak ada orang lihat ini. Berduaan ini. Ngapain kira-kira? Main dakon, main kartu. Main home pimpa sama teman Anda ya. Oke. Jadi, ini kalau ini ya, gedung bioskopnya mewah sekali nih ya. Tempatnya duduknya seperti ini ya. Jaraknya jauh-jauhan ya. Oke. Jadi pasti ada tempat duduknya, ada nomornya ya. Jadi ada ABC terus ada angkanya. J10 misalkan, berarti Anda duduk di baris ke J ya, nomor 10. Memori pun sama seperti itu. Jadi sebenarnya bagaimana komputer itu tidak sampai tertukar datanya, karena setiap data di memori itu disimpan di alamat yang sudah ditentukan. Jadi ada address ya. Kemudian ukuran dari memori itu bisa dalam bentuk gigabyte bahkan terabyte. Kalau kilobyte itu 1024 tepatnya ya. Kemudian ada kilobyte, ada megabyte itu 1 juta. Kemudian di atasnya mega itu ada giga ya, ada miliar, dan ada terabyte itu adalah triliun ya. Maka ini adalah kapasitas dari. Jadi selain ada kapasitas juga ada alamat ya. Jadi ketika komputer misalkan ketika prosesor dia mau menempatkan tempat ini, ini kosong misalkan, maka di prosesor itu ada kontrol unit, dia akan menentukan ini kosong, ini bisa ditempati. Ini kosong, ini bisa ditempati. Ini kosong, bisa ditempati. Ini ada isinya. Kira-kira begitu ya. Bagaimana menyimpan data di. Nah, di memori dikenal ada 2 model memori, ada volatile memory dan ada non volatile memory. Volatile memory itu adalah memori yang dia tergantung pada listrik, yang biasanya disingkat sebagai RAM. Jadi kalau kemudian Anda paham kalau di spesifikasi komputer ya, maka di sini ada memori, ini berarti ini sama-sama memori, ini adalah RAM ya. Sedangkan ini juga memori ya, 512 GB ini memori, ini berarti ini adalah hard disknya atau SSD-nya ya. Oke, sedangkan kalau Anda pakai ini, sayangnya nggak disebutkan di sini ya, Intel Iris ini berapa memorinya. Jadi sebenarnya beberapa peralatan seperti grafik adapter juga dia ada memorinya. Oke. Sedangkan non volatile itu ya, itu seperti hard disk atau SSD tadi atau flash disk tadi ya. Ketika kemudian listriknya dimatikan, maka datanya dia tidak akan hilang ya. Kira-kira begitu contohnya. Nah, ini ada hard disk. Jadi bagaimana Pak kalau saya menjalankan program? Ketika Anda menjalankan program, maka pada prinsipnya data yang ada di hard disk, ini adalah gambar hard disk, itu akan di loading atau disimpan di RAM atau memori
ya. Nah, baru kemudian dia jadi akan tampil. Jadi awal mulanya ketika komputer dinyalakan, ya sistem operasi, ya instruksi dari sistem operasi akan di loading ke memori, kemudian dia akan dijalankan, ya. Kemudian aplikasi yang Anda jalankan juga sama, dia akan di loading ke memori terus dijalankan. Kalau Anda menutup aplikasi, maka dia akan memori tersebut akan dihapus dari aplikasi tersebut, ya. Jadi aplikasinya akan terkait juga datanya akan dihapus dari RAM atau memori yang ada di RAM atau memori tersebut, ya. Memori ada dua, ya, ada dynamic RAM, ya, ada juga static RAM atau SRAM, ya. Jadi kalau misalkan Anda perhatikan teknologi yang dipakai sekarang itu untuk untuk RAM atau memori itu sudah menggunakan DDR4. Prinsip dasarnya sebenarnya adalah bukan hanya pada masalah kapasitas, tapi sebenarnya masih berkaitan dengan masalah kecepatan. Ini kecepatan, ya, faster than DDR3. Jadi sekali lagi bahwa para ahli komputer masih terus melakukan pengembangan bagaimana menciptakan komputer yang secepat mungkin. Itu aja prinsipnya. Kapasitasnya sebesar mungkin dan kecepatannya secepat mungkin. Ya, itu teknologinya, ya. Makanya kenapa aku ada teknologi. Jadi kalau Anda beli memori, nah ini ya, maka ini komputer Anda, Pak, komputer saya tuh memori cuma 4, Pak. Kira-kira bisa nggak ditambah dengan jadi 8? Bisa, ya. Jadi memori itu seperti ini aja, ya. Isinya berupa dalam bentuk IC seperti ini. Ada kotak-kotak IC seperti ini yang digunakan untuk bisa menyimpan data, ya. Jadi biasanya sih kalau memori, ya, tetapi sekali lagi begini teman-teman, saran saya kalau Anda beli notebook di awal, bagusnya sih Anda tidak beli yang 4 giga, tapi langsung yang 8 giga. Kenapa? Pak, kan gampang kan, Pak, nanti kan kita bisa upgrade memorinya jadi 8 giga. Tidak semudah itu, Ferguson. Kenapa? Karena beberapa notebook slotnya itu dia cuma 1, ya. Kalau notebook saya yang lama itu slotnya 2, ya. Notebook yang saya pakai ini slotnya 2. Jadi kalau kemudian saya mau nambah memori, maka saya tinggal tancepin memori yang baru. Jadi contohnya nih, memori yang lama itu ada 8 giga, asal 4 giga. Saya pengen jadi 8 giga, maka saya bisa beli 4 giga lagi, saya bisa tancepin, sehingga memori saya totalnya menjadi 8 giga. Kenapa? Karena ada 2 slot. Slot itu tempat, ya, tempat untuk menancapkan memori modul seperti ini. Tetapi celakanya ada beberapa jenis notebook yang slot memorinya itu cuma 1. Sehingga kalau Anda mau mengupgrade memorinya jadi 8 giga, maka terpaksa Anda harus membuang memori yang lama, menggantinya dengan modul memori yang 8 giga yang baru, sehingga harganya jauh lebih mahal. Kalau saya enggak, saya pakai memori 4 giga, ketika saya mau tambah dengan 8 giga, saya beli memori 8 giga, sehingga totalnya bukan 8 giga, tapi 12 giga. 4 tambah 8 giga. Ya, itu kira-kira. ya, itu oke, ya. Oke, jadi bagaimana memori bekerja? Ya, sebenarnya antara prosesor dengan RAM atau memori itu juga ada juga. Jadi itu kan ada pengiriman data nih. Maka ada tempat penampungan juga, ya, ada memori kecil yang disebut sebagai L2 case atau sekarang yang jadinya L3 case, ya. Ya, ini nanti dibahas mungkin kalau teman-teman informatika di mata kuliah arsitektur komputer ini akan dibahas jauh lebih. Ya, jadi kalau Anda beli komputer biasanya, nah ini. Kalau Anda beli prosesor Intel Core i5, maka di sini ada 4 mega, ya, 4 megabyte case, ya. Kemudian ini adalah memori kecil yang menjadi penampung antara RAM dengan prosesor. Sedangkan ini adalah kecepatan dari prosesornya. Oke, ya. Jadi ini dulu biasanya pakainya L2 case, ya. Jadi pakainya dia yang masuk 24 mega. Sekarang sudah 4 megabyte, itu berarti dia sudah jauh lebih bagus. Kenapa? Karena secepat apapun memori, ya, maka untuk bisa menghemat waktu perpindahan data dari RAM ke prosesor dibutuhkan memori tambahan yang disebut sebagai ada di sini ada register, ya, L1 case, ada L2 case, ada L3 case, ya. Jadi dia pakai case aja, ya. Intinya adalah dia menggunakan prosesor dengan memori sebesar 4 megabyte, ya.
Sedangkan read only memory itu sebenarnya adalah satu memori yang sekali dia disimpan data ya secara permanen dan dia tidak bisa diubah-ubah lagi ya. Jadi refer to a memory chip storing permanent data and instruction. Ya, biasanya ini digunakan untuk menyimpan firmware. Jadi kalau misalkan contoh nih, ketika komputer Anda nyalakan pertama kali, maka program dan data yang dijalankan itu ada di yang namanya ROM BIOS ya. Ada yang namanya ROM BIOS. Oke. Kalau Anda cari di motherboard ya, ada yang namanya ROM BIOS. Coba kita lihat. ROM BIOS. Jadi ROM BIOS itu adalah read only memory. BIOS itu singkatan dari basic input output ya, basic input output system. Nah, jadi ada semacam memori yang digunakan sebagai ini misalnya seperti ini ya di motherboard ya. AMI BIOS, dia akan menyimpan konfigurasi hard disk yang Anda pakai apa, ya kemudian prosesornya apa, memorinya berapa, registrasinya itu semua disimpan di ROM BIOS seperti ini. Ya, ini disebut sebagai ROM kenapa? Karena dia itu read only memory. Sekali dia disimpan maka dia nggak bisa lagi ditulisin yang lainnya. Walaupun sekarang juga ada yang dinamik juga ya, tapi prinsipnya seperti itu. Nah, ini ada baterainya. Kalau di motherboard fungsinya untuk menyimpan tanggal, ya menyimpan password, misalkan supaya supaya data yang disimpan itu dia tidak hilang. Ya, itu kira-kira begitu gambaran dari yang namanya BIOS tadi ya. Ada juga flash memory ya, seperti CMOS yang teknologinya itu CMOS tadi ya, yang digunakan untuk menyimpan data sementara ya. Kalau yang ROM BIOS tadi atau BIOS tadi digunakan untuk menyimpan program yang dieksekusi pertama kali ketika komputer dinyalakan. Jadi program yang disimpan di BIOS di ROM tadi itu adalah program yang pertama kali ketika komputer dinyalakan. Bagaimana dengan kecepatan komputer ya? Kecepatan komputer itu kalau bayangkan Anda berkedip sekali aja, maka komputer itu bisa mengeksekusi sebanyak 100 juta operasi. 1 tambah 1, 1 tambah 2 itu 1 operasi ya. Bayangkan, Anda berkedip, merem dan melek lagi, itu sudah 10 million operation. Ya, itu disebut sebagai access time atau kecepatan dari bagaimana komputer melakukan operasi. Ada juga istilah adapter. Nah, ini teman-teman yang tadi saya sampaikan pada Anda. Jadi, apa pertimbangan Anda antara membeli notebook dengan membeli desktop? Kalau Anda membeli desktop, maka Anda bisa menambahkan berbagai macam adapter. Kenapa? Karena di motherboard itu ada slot-slot putih ini seperti ini ya, ini PCI seperti ini ya, slot PCI seperti ini yang biasanya kalau Anda butuh untuk fungsi apa, misalnya untuk editing video, untuk mengolah suara, untuk home theater misalkan ya, ataupun yang lainnya maka tinggal tancepin. Tapi kalau notebook itu nggak bisa. Ya, itu tidak fleksibel ini. Umumnya kalau di notebook dia menggunakan USB adapter. Jadi contohnya kalau kemudian nih, misalkan modem Anda rusak di notebook Anda, maka Anda bisa menggunakan adapter seperti ini. Atau Anda ingin notebook Anda juga berfungsi sebagai televisi. Ya, maka oke, kita lihat sekarang. Ya, USB adapter TV. Ya. Jadi, Pak, mungkin nggak sih notebook saya bisa dipakai sebagai televisi? Bisa. Ya. Ya, maka kemudian Anda bisa menggunakan semacam penerima ya, yang fungsinya dia digunakan sebagai jadi dia berfungsi sebagai ada antenanya ya. Ini contohnya ya. Kalau dia mau jadi ada beberapa ini biasanya digunakan. Ini kalau untuk video ya. Jadi biasanya menggunakan semacam USB gitu ya, TV adapter ya. Seperti ini juga ya. Yang kalau mau ini TV adapter itu bisa masuk ke HDMI, bisa masuk juga misalkan ke TV ya, kalau itu mau digunakan sebagai penerima sinyal TV digital misalkan. Jadi macam-macam ya. Ya, berapa harganya? Wah, saya nggak tahu juga ya. Berapa harganya? Ya, oke. Itu nanti cari di ini bioskop tadi.
Oke, kemudian jadi gini teman-teman, kalau tadi prosesor itu adalah hal yang utama, maka antar komponen itu sebenarnya ya ada saling mengirimkan data. Nah, jalan atau jalur untuk bisa mengirimkan data itu disebut sebagai bus. Disebut sebagai istilah bus itu kalau di komputer itu adalah tempat atau jalan untuk mengirimkan data. Jadi, maka ada dua jalur bus ya, mengirimkan data, mengirimkan sinyal tadi, ada data bus dan ada address bus ya. Jadi antara prosesor dan memori ke input keyboard ke memori ke printer ataupun memori ke monitor, maka itu sebenarnya ada dua jalur. Address bus itu digunakan untuk menentukan alamatnya di mana menyimpan data, sedangkan data bus itu adalah mengirimkan datanya. Sebenarnya ada tiga ya, ini kurang satu, yaitu ada data bus, ada address bus, dan ada control bus. Oke, coba saya akan, kalau di arsitektur sih masih ada ya. Jadi kalau Anda lihat bus itu ada control, data, dan address ya. Coba kita lihat gambarnya. Saya lebih senang nyari di Google seperti ini ya. Saya tidak siapkan langsung. Oh, ini seperti ini. Kalau Anda nanti belajar di arsitektur komputer, maka Anda akan bertemu dengan model bus seperti ini. Jadi ada control bus, address bus. Jadi antara CPU, memori, input output semuanya itu ada jalurnya. Ya, jadi ini adalah jalan untuk bisa menghubungkan antar komputer ya, antar prosesor dengan memori dengan hard disk dan seterusnya. Bayangkan kalau prosesornya begitu cepat, maka bus ini juga harus cepat. Kalau Anda beli mobil Ferrari atau Lamborghini atau supercar yang lainnya, tapi disuruh jalan ke jalan kampung, kira-kira bisa banter nggak? Enggak. Karena kecepatan komputer secara keseluruhan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan dari prosesor, tetapi juga kecepatan dari atau lebar data atau kecepatan ya atau clock speed ya dari busnya juga. Itu mengapa kemudian motherboard ya sebagai tempat untuk mengirimkan data tadi ada busnya juga, maka itu akan menentukan seberapa cepatkah data dikirimkan dari memori ke prosesor ataupun sebaliknya ya. Ini berkaitan dengan bus tadi ya. Jadi bus itu ada sistem bus ya, ada backside bus dan ada expansion bus. Saya tidak akan jelaskan secara detailnya ya. Jadi prinsipnya begitu. Oke, kita masuk pada power supply atau baterai ya. Ini juga menjadi begitu penting ya, sekali lagi bahwa berapa sih power supply itu dikonsumsi, mengapa Anda lebih memilih notebook dibandingkan dengan PC. Sekali lagi, kalau Anda ingin menghemat listrik, maka memang akan ada bagusnya kalau Anda memang menggunakan notebook untuk di rumah. Karena kalau Anda menggunakan desktop, apalagi kemudian kalau listriknya cukup besar, maka dia akan memakan banyak listrik. Oke, kita lihat power supply ya. PSU biasanya ya, power supply unit ya. Wattnya yang berapa? Ya. Watt PSU wattage kita lihat. Oke. Kalau Anda punya power supply ya, coba kita lihat Cooler Master, ada, coba saya cari yang Tokopedia ya. Saya cari dari Tokopedia aja ya. Ya, oke, ada yang jualan nggak sih gitu ya kira-kira. Yes, oke, ini. Ya, jadi power supply itu macam-macam ya, ada 140.000, ada yang 250. Apa sih membedakan ya? Ada yang ada kipasnya ya. Nah, perhatikan biasanya sih yang kalau untuk komputer-komputer yang dia dipakai untuk game, rata-rata dia pakai watt yang cukup besar. Ya, kalau Anda lihat di sini ini. Ya, maka kalau Anda pakai desktop, biasanya power supply-nya dia cukup besar. Dia nggak pakai 600 watt sendiri ya. Kapasitasnya maksimal 600 watt. Ya, tergantung dari pemakaiannya juga sebenarnya. Tapi sekali lagi ingat, saya masih ingat dulu waktu saya beli komputer dulu jadi waktu itu di rumah saya di Madura, listrik saya itu cuma 450 watt. Karena ketika pakai komputer saya itu listriknya itu 400 watt ya. Kalau dipakai sih sekitar 350 watt.
Jadi akhirnya kalau kemudian saya mau pakai komputer, semua listrik, lampu dan seterusnya itu harus dimatikan. Ya, mungkin cuma bisa nyalakan kipas angin doang. Jadi kalau enggak, maka kemudian listriknya akan padam ya, atau jeglek istilahnya ya mungkin ya. Nah, jadi kalau kemudian Anda pakai desktop, dia akan mengkonsumsi listrik cukup besar ya. Ini dia 600 watt. Bayangkan para penambang Bitcoin ya. Coba Bitcoin miner ya. Bitcoin miner itu mengapa kemudian Bitcoin miner itu dianggap tidak ramah lingkungan ya. Jadi kalau Anda lihat Bitcoin miner itu mereka menggunakan komputer dengan kecepatan tinggi, konsumsi listriknya juga begitu tinggi, bahkan sampai Cina. Ini adalah tempat orang-orang yang menambang Bitcoin ya, menambang Bitcoin. Dia pakai komputer, biasanya dia cuma pakai sekarang sudah jauh lebih praktis ya. Intinya dia lebih banyak pakai VGA itu yang punyanya ini seperti ini. Tapi sekali ingat, konsumsi listriknya itu cukup tinggi. Maka kenapa sekali lagi bahwa sebenarnya kita itu menukarkan jadi ada waktu itu penambang Bitcoin, kalau dia pakai genset, maka menambang Bitcoin itu dia nggak cukup worth it ya, rugi. Kenapa? Karena upah BBM yang dia gunakan untuk menambang itu jauh lebih besar dibandingkan dengan hasil yang didapat dari Bitcoin. Ya, itu mengapa kemudian kalau di pemerintah Cina itu melarang penambangan Bitcoin karena dianggap ya. Jadi kalau kita lihat berita ya, penambangan Bitcoin dilarang. Ya, dilarangnya karena apa? Ya kan pertanyaannya kan begitu kan? Karena kalau Anda bayangkan ya seperti ini nih, ya maka Bitcoin resmi dilarang, perusahaan penambangan Bitcoin terutama di Cina ya. Kenapa? Dia memakan banyak konsumsi listrik ya. Nah, Cina larang Bitcoin, penambang kabur ke Amerika Serikat hingga ke Indonesia. Jadi itu ya kira-kira. Ya, jadi dia kenapa di Indonesia? Jadi saya ini nih. Saya pernah tahu, jadi ada semacam tempat dia menyewa semacam ruko gitu ya untuk bisa menambang Bitcoin ya. Ya, dia menggunakan model-model penambangan seperti ini. Alasan Cina larang penambangan Bitcoin ya, nah, ini berkaitan dengan masalah konsumsi listrik. Larangan Bitcoin di Cina tutup tambang kripto hampir 90%. Gara-gara Bitcoin aja maka larangan Cina dilarang di Cina AS. Nah, ini maka menjadi ya berbagai macam penambangan Bitcoin di Cina ya. Ini beritanya berkaitan dengan. Jadi Anda harus paham mengapa kemudian ya itu ada pelarangan berkaitan dengan penambangan cryptocurrency. Kalau salah juga sama juga di beberapa tempat juga menganggap bahwa cryptocurrency itu tidak ramah lingkungan ya. Maka kemudian akhirnya beberapa nilai Bitcoin menjadi turun gara-gara dikaitkan dengan isu lingkungan. Ini kalau kita bicara tentang listrik ya, berkaitan dengan masalah listrik, konsumsi listrik. Kalau kita bicara tentang baterai, maka baterai yang digunakan sudah menggunakan litium. Alhamdulillah saya kira pemerintah Indonesia sudah mulai membangun pabrik baterai di Indonesia sendiri. Kenapa? Karena bahan baku nikel itu sudah ada. Indonesia itu merupakan tambang nikel terbesar di dunia. Seingat saya penambang terbesar di dunia ya. Nikel itu bahan bakar dari litium ini. Maka prospek banget kalau dipakai untuk mobil listrik, motor listrik dan seterusnya. Termasuk juga kemudian baterai akan jauh lebih murah nantinya. Kenapa? Baterai sekarang itu kalau Anda pakai baterai 4 sel itu saya ingat saya 4 sel itu per selnya itu harganya 150.000. Jadi kalau notebook Anda nih ceritanya udah cukup lama, yang awalnya waktu baru beli itu masih bisa bertahan 2,5 jam, setelah setahun dia cuma bisa 1,5 jam, setelah 3 tahun cuma bisa setengah jam gitu kan. Maka kalau terakhirnya lama-lama cuma bisa 10 menit, maka Anda bisa mengganti baterai yang ada di notebook Anda. Sama seperti handphone juga kan, ya bisa diganti baterainya. Berapa harganya? Ya tergantung juga dari jenisnya ya, atau mereknya juga. Nah, tapi rata-rata sih saya pernah melakukan penggantian baterai notebook itu ya sekitar 150.000 per sel. Jadi kalau pakai 4 baterai itu ya sekitar 600.000 ya. Itu. Kalau itu sudah lumayan lah ya untuk bisa di atas 2 jam untuk 4 sel itu. Karena kalau salah 3 sel aja, 3 sel itu sudah bisa di atas 1,5 jam sampai 2 jam. Oke, itu baterai.
Ya, jadi itu prinsipnya ya. Baik, bagian akhir saya punya tugas untuk Anda. Oh, ini tugas pertama ya. Sebentar. Kapan ini dikumpulkan? Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 15 ya. Betul, 15. Ya, aku coba. Sekarang tanggal 15. Oke, betul. Teman-teman, ya tugas yang tadi itu berarti kalau 15 tambah 6 berarti berapa? 15 tambah 6. Oke. Ya, oke, saya masuk ke sini. Mana sih tadi? Bukan. Ini ya. Oke. 15 tambah 6 berarti 21 ya. Oke, saya kasih waktu sampai dengan tanggal 21 ya untuk tugasnya. Saya akan jelaskan tugas ini ya. Tanggal 21. Oke, baik. Saya akan jelaskan berkaitan dengan tugasnya. Jadi ceritanya, storytellingnya atau soal ceritanya nih, ada tetangga Anda yang dia itu membutuhkan laptop, mau beli laptop untuk anaknya. Anaknya tadi itu seneng ngedit video ya, atau dia desain grafis ya, bikin sesuatu ya dengan komputer tersebut. Nah, karena tetangga Anda melihat bahwa Anda itu seorang mahasiswa yang dikenal pinter, ingat sekali lagi, di Indonesia itu pokoknya yang namanya mahasiswa itu pasti dianggap sebagai tahu segalanya ya. Walaupun Anda mungkin bukan mahasiswa informatika ya. Itu Anda beruntung kalau Anda sekarang ambil kuliah informatika ya, berkaitan dengan sistem dan teknologi informasi. Maka tetangga Anda tadi minta tolong ke Anda. Mas, Mbak, tolong dong, ini si Tole, si Bambang ini, dia butuh untuk ngedit video, karena dia mau jadi YouTuber kayak Alta, kayak si Atta Halilintar, sama Deddy Corbuzier, atau kayak Ria Ricis, dia mau bikin ngevlog gitu kan. Maka kira-kira notebook apa ya yang paling bagus? Ya, jadi maka kemudian dia meminta Anda untuk memilihkan laptop yang paling tepat sesuai dengan tujuannya. Nah, tetangga Anda tersebut berpesan kalau uangnya itu maksimal cuma 9 juta saja. Ya, maka tugas Anda, tugas pertama ini adalah bantu tetangga Anda tersebut untuk mencari laptop yang sesuai dengan kebutuhan dan maksimal keuangannya. Pokoknya maksimal nggak boleh lebih dari 9 juta. Maksimal segitu. Ya, kan kalau orang crazy rich nih, ya gampang aja. Pak, kalau nggak terbatas ya gampang aja, Pak. Ya tinggal beli aja komputer yang VGA-nya besar, memorinya besar. Ya, ya sih gampangnya sih begitu. Anda tinggal beli aja Apple ya yang bisa dipakai untuk game atau untuk komputer grafis itu gampang. Tapi kan sekali lagi kan ini terbatas, sehingga Anda harus menentukan apa mereknya, apa prosesornya, ya apa memori yang digunakan, apa VGA yang digunakan, seberapa besar SSD atau HDD. Oke, satu lagi yang mungkin, jadi Anda bisa masuk ke seperti ini ya, jadi website yang jualan komputer seperti ini. Bisa Anda sih 9 juta itu pakai core i7 misalkan ya. Apakah dia harus pakai core i5 atau pakai core i3 kira-kira? Nah, terus apa pertimbangan Anda nantinya? Kira-kira begitu ya. Jadi Anda harus menyertakan juga iklan mana sih komputer yang dia di bawah 9 juta. Oh, ini ada. Contohnya begitu. Maka ini harus Anda capture juga ya, harus Anda capture juga untuk Anda masukkan ke Microsoft Word. Saya kasih tahu yang belum tahu cara mengcapture-nya. Pak, gimana Pak cara mengcapture iklan ini supaya dia bisa masuk ke Microsoft Word? Maka yang Anda capture itu adalah tampilan ini, tinggal Anda tekan tombol print screen. Oke ya. Anda masuk ke Microsoft Word, karena nanti Anda masukkan ke laporan Microsoft Word seperti ini. Ya, kemudian Anda tinggal paste ya, masuk ke klik kanan ya, kemudian nanti akan ada paste ya, ini paste. Maka gambar tampilannya akan masuk di Microsoft Word. Jadi sekali lagi, atau kalau di handphone kan Anda sudah tahu kan caranya kan ya. Ya tinggal pakai 3 jari aja Anda sudah bisa screen capture. Ya, Anda yang paling penting juga adalah jangan lupa spesifikasinya. Nah, ini spesifikasinya. Nah, ini juga di print screen ya. Kemudian masukkan juga ke sini ya. Kemudian Anda masuk ke sini ya, spesifikasinya ini Anda harus ya kopikan juga ya.
ke sini. Dan Anda harus menjelaskan ini fungsinya untuk apa, ini fungsinya untuk apa, ya, dan seterusnya ya. Jadi di tugas ini kalau Anda lihat dari tugasnya, ya, jadi pertama adalah screen capture ya. Anda harus men-screen capture tampilan dari iklan yang Anda gunakan sebagai rujukan, komputer yang Anda rekomendasikan ya. Yang kedua adalah ya, Anda harus menjelaskan ya, mengapa Anda merekomendasikan atau memilih laptop tersebut. Ya, prosesornya kah, memorinya kah, VGA card-nya kah, ya, atau yang lainnya, atau ukuran layarnya kah. Mungkin nggak sih layarnya 10 inci misalkan, atau harus pakai 17 in misalkan ya. Anda harus jelaskan. Nah, Anda ketik di Microsoft Word, tetapi yang Anda kirim ke email saya adalah dalam bentuk format PDF ya, dalam bentuk format PDF. Oke. Ya, format PDF. Anda harus tuliskan ya di email tersebut ya, kirim ke email saya ini, subjeknya tugas 1 ya, tugas STI 1, nama Anda dan kelas ya, supaya nggak campur dengan kelas yang lain. Batas waktunya adalah 21 Oktober 2021 pukul 23.59. Nanti file ini ya akan saya kirimkan ke, atau Anda bisa download di e-learning ya. Anda bisa download di e-learning kalau Anda pakai, kalau yang mungkin Anda sudah masuk ke e-learning, karena di materi sudah saya masukkan di e-learning ya. Atau kalau enggak, nanti filenya itu saya sudah masukkan di slide terakhir ya. Di slide terakhir Anda bisa lihat sendiri nanti ya, atau lihat di slide terakhir dari file PPT tersebut ya. Oke, baik teman-teman ya, ini ya, nanti bisa lihat di situ. Oke, ada pertanyaan untuk tugasnya kah? Silakan. Tugas ini tugas mudah karena ini adalah tugas studi kasus yang mungkin akan Anda temui sehari-hari. Sama seperti kalau Anda, jangan dong masa Anda anak informatika nih, misalkan Anda mau beli komputer, malah tanyanya sama anak sastra, malah tanyanya sama anak mesin. Ya. Nah, ini bagus, di sini ada Mbak Nur Hikmah, ada siapa lagi di sini? Ada Mas Yohanes ya, yang bukan informatika, ada Mbak Selina ya, ada Mbak Meli ya, yang kemudian walaupun bukan dari informatika, tapi mereka belajar tentang komputer. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari betapa komputer itu, walaupun Anda tidak harus mendalaminya, tapi Anda minimal itu adalah Anda harus tahu, oh ya, kalau saya mau beli komputer, contoh nih, Anda adalah seorang eksekutif muda misalkan, Anda butuh untuk bisa membawa laptop yang dibawa kemana-mana. Ya, maka kira-kira laptop apa yang paling cocok? Pastinya pasti adalah laptop yang ringan kan, yang beratnya di bawah 2 kilo, yang dia tipis, yang nggak makan tempat, yang dia kuat handal, yang baterainya bertahan cukup lama. Kenapa? Karena belum tentu ketika dia dipakai untuk presentasi ada colokan listriknya misalkan, ya, atau susah colokan listriknya. Maka kemudian Anda atau bekerja di tempat yang mungkin listriknya nggak banyak, maka kalau handphone mungkin ada power bank, tapi sementara ini untuk notebook belum ada power banknya. Kenapa? Ada sih power banknya UPS, tapi berat banget ya. Kalau Anda tahu power banknya yang dipakai di notebook itu ya berat sekali, jadi nggak mungkin dibawa kemana-mana. Ya itu. Ya jadi, atau misalkan nih ya, Anda seorang eksekutif muda, kemana-mana mungkin butuh untuk bikin kontrak. Selain notebooknya harus ringan, harus powerful, bisa connect internet, baterainya juga bertahan cukup lama, maka kemudian juga Anda butuh printer. Kenapa? Supaya kalau Anda butuh untuk bikin kontrak di jalan ya, atau di hotel, Anda nggak harus nyari tempat untuk ngeprint, tapi Anda butuh printer portable. Maka kira-kira printer apa ya yang bisa digunakan? Itu kan? Ya, maka kalau Anda perhatikan, misalkan di sini Anda bisa cari printer portable atau printer portable. Oke, ini kelebihan O ya. Kelebihan O, oke, saya hapus. Jadi itu prinsip dasarnya, bahwa kita membeli komputer atau perangkat yang lainnya sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Ada nggak sih printer yang mobile? Oh, mungkin bukan portable ya, mobile printer aja.
mobile printer. Ada nggak sih mobile printer? Kalau nggak ada di sini bisa dicari di Google aja. Cari di Google kalau nggak ada. Ada nggak sih mobile printer? Ya, ada mobile scanner. Ini ada beberapa printer yang saya kira kalau ini sih masih cukup besar ya, HP Object. Saya kira nggak worth it juga kalau dipakai ya. Maka oke, saya akan coba pakai mobile printer di sini, di Google aja. Ya. Oke. Ini ada sih mobile printer bisa dipakai untuk nota atau mobile mini printer Bluetooth, Tokopedia, mobile printer Bluetooth. Oke, ya ini nih, coba kita lihat. 10 harga printer mobile terbaru. Oke, kita lihat di sini. Ya, ini dia. Ini cukup kecil ya. Yang saya pernah tahu yang seperti ini nih, yang seperti ini ya. Dia nggak terlalu berat juga, bisa ditaruh di tas kecil ya. Tapi memang karena cartridge-nya dia nggak bisa ngeprint untuk banyak ya. Problemnya adalah dia tidak bisa pakai untuk ngeprint untuk cukup banyak. Ini untuk nota, ini HP portable ini ya. Biasanya yang seperti ini biasanya yang dipakai, cukup mahal juga, 2,8 juta. Ya, kalau yang ini cukup besar, yang biasanya sih yang dipakai kemana-mana ya. Biasanya yang model gini. Nah, ini nih. Ini cukup kecil ya, ini cukup kecil. Ya. Tapi beratnya berapa? 5.000 gram. Kan 5 kilo berat juga ya. Oke, kita coba cari lagi yang lainnya. Nggak mungkin juga dong, ini nggak worth it kalau misalnya bawa. Ya itu yang saya tahu sih memang scanner ya, yang dia cukup kecil ya. Tapi bisa juga ya, kita coba cari lagi. Ada nggak sih printer yang dia itu cukup portable, cukup kecil untuk bisa dibawa-bawa? Canon, ini biasanya untuk printer ini. Ini nih saya kira ya, printernya cukup kecil, dia pakai Bluetooth juga. Bisa untuk A4 ini. Oke, kita lihat coba. Apa kira-kira ininya, mereknya? Mobile printer A4 ya. Mobile printer A4. Oke. Coba saya cari mobile printer A4. Punyanya Canon berarti ya. Punyanya Canon. Jadi dia akan jauh lebih portable, jadi nggak besar, nggak sebesar itu tadi. Ini masih cukup besar. Ya, oke. Saya coba cari lagi yang mungkin portable. Ini portable. Ini portable ini. Yang saya pernah tahu orang pernah bawa yang seperti ini. Ini ukurannya kecilnya segini ya. Oh, no. Ini kecilnya segini. Ada juga yang dia pakai thermal ya. Tapi ini printer thermal kecil sih. Biasanya sih kalau untuk kontrak is okay ya. Ini untuk kontrak. Nah, ini untuk kontrak sih is okay. Ya. Nah, ini terbatas. Ini yang printer cukup kecil. Portable printer Telma Transfer Mini, harganya 3,3 juta ya, walaupun kecil seperti ini ya. Biasanya sih kalau para bisnismen ketika dia harus membuat kontrak, ketemu di mana dan dia nggak perlu harus bawa printer besar ya, bahkan juga dia mungkin cukup pakai power bank aja untuk listriknya ya, karena dia nggak pakai. Itu gambaran dari saya tadi tidak share ya. Sorry, saya tidak share. Saya tidak share screen. Ya, oke, ya nggak apa-apa lah. Ya, saya kira nggak apa-apa. Saya kira tadi saya pikir saya sudah share screen. Nah, jadi Anda nggak lihat apa yang saya tampilkan tadi. Ya, Anda kalau gitu bisa bayangkan mereknya. Jadi istilahnya portable printer atau yang lainnya ya. Oke, baik teman-teman semua. Jadi saya kira itu materi kita pada hari ini. Minggu depan adalah pertemuan terakhir. Ya, materi pertemuan terakhir itu kita akan membahas tentang, ya, kalau tadi kita membahas tentang komponen utama ya dari komputer, maka di berikutnya ya untuk berikutnya materi kita berkaitan dengan mana sih? Ini dia ya. Alat input output ya, alat input output. Mungkin sebagian nanti kalau ini nututin berapa sih slide-nya ya, kalau nggak terlalu banyak juga. 55 slide saya kira bisa ya. Keyboard, gimana cara kerja keyboard dan seterusnya, itu kita akan bahas di berikutnya. Mungkin saya akan juga bahas berkaitan dengan alat output juga ya. Alat input ini adalah input output ya, dan memori ya, mungkin itu. Ya, saya kira demikian ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tugasnya nanti saya akan kirimkan ke grup WA ya. Kemudian videonya setiap pertemuan saya sudah rekam ya, sudah recording, saya juga upload di channel YouTube saya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa japri saya. Minggu lalu ada yang tanya juga ke saya melalui japri. Ya, saya jawab juga secara japri, atau boleh juga kalau Anda mau tanya di grup atau langsung japri ke saya. Anda boleh tanya apapun berkaitan dengan perkuliahan atau berkaitan dengan sistem dan teknologi informasi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kalau saya akhiri, kita ketemu insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.